Halo, nama saya Allegra dari kelas 9A. Hari ini untuk tugas PKN, saya akan membahas materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk materi ini, pembahasan kita akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penerapan nilai Pancasila dari masa ke masa, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama kita akan bahas adalah penerapan nilai Pancasila dari masa ke masa. Nah, di materi ini tuh, di bagian ini, terdapat 3 masa, yaitu yang pertama masa awal kemerdekaan. Masa ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Di masa ini, Indonesia baru saja lepas dari penjajahan orang asing, dan bangsa Indonesia sangat tekad untuk mempertahankan kemerdekaannya yang tercapai dari berbagai ancaman. Akan tetapi, masih saja banyak upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kita bisa lihat, contoh-contoh upaya tersebut, ada pemberontakan PKI, ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, lalu pemberontakan Republik Maluku Selatan, ada juga PRRI atau Permesta di Sumatera dan Sulawesi, lalu ada perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI seperti yang kita tahu sekarang, sedangkan konstitusi yang berlaku pada waktu itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang terakhir ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Masa Orde Lama. Di masa Orde Lama, yaitu 1959 sampai 66, masa ini adalah masa di mana muncul pertama demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana semua pemikiran dan keputusan negara ada di tangan pemimpin negara, yang pada waktu itu adalah Presiden Soekarno. Sistem demokrasi ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang terjadi di negara. Gerakan separatis juga menyebabkan berbagai konflik dan permasalahan di negara. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada UUD NRI 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap UUD NRI 1945. Masa Orde Baru yang ketiga, pada masa ini, era demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno mengalami keburukan saat terjadinya peristiwa 30 September 65 yang diduga didalangi oleh Partai Komunis Indonesia yang berakibat fatal. Partai Komunis Indonesia kemudian dibubarkan dan menjadi organisasi terlarang di Indonesia. Pada masa ini, kebebasan berpolitik dibatasi dengan hanya 3 partai politik yang ada pada saat itu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Di masa ini juga kebebasan pers dibatasi juga. Terjadi banyak kasus diambilnya surat izin penerbitannya surat kabar atau majalah dengan alasan bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Tidak hanya itu juga, banyak aktivis politik atau rakyat yang menyuarakan kritiknya kepada pemerintah juga diberitakan hilang atau ditangkap. Sekarang kita akan membahas bagian 2 dari dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini.
yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kita akan pertama bahas adalah hakikat ideologi terbuka. Frans Magnus Suseno menyatakan definisi ideologi dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, ideologi sebagai segala kelompok, cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sementara itu, dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Jadi, yang dimaksud oleh keterbukaan Pancasila adalah bahwa Pancasila mampu berinteraksi secara dinamis. Memang sih, nilai-nilai Pancasila tidak akan berubah. Akan tetapi, masih mampu untuk mengikuti perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat juga. Kalau kita lihat di layar, kita bisa lihat perbedaan signifikan antara ideologi terbuka dan tertutup. Ciri-cirinya, ideologi terbuka mengandung nilai dan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Ideologi terbuka merupakan hasil musyawarah dan konsensus rakyatnya, dan dimiliki seluruh rakyat sekaligus menjiwai ke dalam kepribadian masyarakat. Isinya tidak operasional kecuali diwujudkan dalam konstitusi. Biasanya ideologi terbuka dinamis, reformis, dan mengikuti perkembangan zaman. Di sisi lain, ideologi tertutup bukan dari cita-cita yang hidup di masyarakat. Nilai dan cita-cita sekelompok orang yang mendasari nilai dan tujuan kelompoknya merupakan kandungannya. Loyalitas ideologi kaku dan hanya hegemoni beberapa kelompok. Ideologi tertutup, ketaatan mutlak kadang menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Biasanya ideologi tertutup statis dan rigid, tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak seperti ideologi terbuka. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka berakar dari falsafah bangsa dan memenuhi syarat-syarat ideologi terbuka. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan keterbukaan ideologi Pancasila adalah stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, mencegah berkembangnya paham liberal, dan larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, dan yang terakhir penciptaan norma harus melalui kesepakatan. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai seperti nilai dasar, yang merupakan hakikat kelima sila di Pancasila. Nilai instrumental. Jadi nilai instrumental merupakan penguraian atau penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksananya. Lalu nilai praksis, yaitu realisasi atau perwujudan nilai-nilai instrumental yang berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada dimensi idealisme, di mana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Lalu ada dimensi normatif, di mana nilai-nilai Pancasila perlu dijadikan satu sistem norma atau aturan hukum yang jelas. Lalu yang terakhir, dimensi realita. Seperti namanya, sebuah ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan masyarakat yang berkembang. Lalu untuk bagian ketiga dan terakhir, kita punya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Kita akan mulai dengan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum.
Dengan membangun Indonesia sebagai negara modern, kita juga harus membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Di bidang hukum, di mana hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lalu di bidang ekonomi, di mana sistem perekonomian mengikuti nilai-nilai Pancasila atau dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Di bidang sosial dan budaya, di mana agar perubahan sosial dan budaya tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang terakhir, bidang pertahanan dan keamanan, yang secara tegas dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3, yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.